Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalami Damai Allah. Salah satu indikator bahwa orang Kristen memiliki iman yang benar adalah ketika ia bisa menjaga hatinya untuk senantiasa damai. Ini tentu tidak mudah, sebab banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat hati kita cemas, khawatir, gelisah, atau takut. Tetapi, kalau iman kita benar, maka kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan sekitar kita. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, walaupun keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, walaupun dalam situasi yang menekan dan hal-hal lain yang membuat kita tidak nyaman, hati kita akan tetap damai dan teduh. Itulah bukti iman yang benar. Memang bagi orang dunia itu mustahil, tapi bagi orang percaya sejatinya itu hal yang wajar, bahkan merupakan hal yang standar. Artinya, semua orang percaya harus bisa mengalami. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Jadi sejatinya, sebagai orang percaya, kita itu sudah menerima damai sejahtera Kristus. Sebab damai itu sudah diberikan kepada kita, dan damai Kristus itu tidak sama dengan damai yang berasal dari dunia. Kalau damai dari dunia, kita alami ketika segala sesuatu berjalan baik, lancar, dan aman. Tetapi damai sejahtera yang dari Kristus itu melampaui segala akal. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7 demikian, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Melampaui segala akal artinya tidak masuk akal. Logikanya, ketika kehilangan, seseorang akan gelisah hatinya. Tetapi orang yang memiliki damai sejahtera Allah, hatinya akan tetap damai dan teduh. Ketika banyak orang mengalami kekhawatiran dan kecemasan menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan, orang yang memiliki damai sejahtera Allah tidak akan khawatir, sebab ia sungguh-sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan, dan ia yakin semua pasti bisa dilalui. Ketika orang dunia mengalami ketakutan menghadapi berbagai persoalan hidup, orang yang memiliki damai sejahtera Allah akan tetap bisa tenang. Namun, saudara, harus diakui bahwa hal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Damai sejahtera Allah itu tidak dengan mudah bisa kita alami. Buktinya, kita melihat banyak orang Kristen yang hidupnya masih mudah sekali khawatir, sedikit-sedikit khawatir, cemas, dan takut. Pertanyaannya, lalu bagaimana agar sebagai orang Kristen hati kita bisa selalu damai dan teduh? Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu? Yang pertama, kita harus mengikuti jejak Yesus.
sebab Dia berkata dalam ayat di atasnya, "Akulah jalan." Yohanes 14 ayat 6. Kata jalan dalam teks aslinya dipakai kata hodos yang artinya lorong panjang. Lorong itu bukan jalan yang nyaman untuk dilalui, apalagi lorong yang panjang. Itu artinya sepanjang hidup kita harus hidup seperti hidup Yesus kala itu, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Mengikut Yesus itu bukan hanya di Nazaret, tetapi harus melewati Taman Getsemani dan sampai ke Golgota. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa hendak mengikut Dia, harus menyangkal diri dan memikul salib. Salib Kristus maksudnya. Bahkan di bagian lain dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Segala keinginan daging dan hawa nafsu harus kita matikan. Segala percintaan dunia harus kita hentikan. Begitu maksudnya. Kalau itu kita lakukan, maka damai Allah itu pasti kita alami. Yang kedua, fokus kita harus pada kekekalan, langit baru dan bumi baru yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita, seperti dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Semua yang kita perjuangkan haruslah sebagai sarana agar kita bisa sampai ke sana, ke rumah Bapa maksudnya. Ini kalau kita praktekkan, damai Allah akan kita alami. Ya, sebab ada boleh, tidak ada juga tidak apa-apa. Bisa nikmati ini, itu, oh itu baik. Tapi kalaupun belum bisa, kita percaya di langit baru, bumi baru nanti, kita pasti akan menikmatinya. Dengan demikian, hidup jadi enak dan hati akan tetap damai dan teduh. Yang ketiga, semua itu harus kita latih setiap hari. Percayalah, kalau kita tekun, maka damai Allah itu akan kita alami sepanjang hidup kita, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tidak peduli apapun yang terjadi atau bagaimanapun keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.